Assalamualaikum Mbak Gonsa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah lama nggak ketemu ya, akhirnya kita ketemu ya. Iya, Ya Allah, kangen banget deh. Kayaknya udah berapa lama? Udah setahunan ya? Enggak, Ding. Setahunan lah. Ya, setahunan ya kan ya, sejak ya. hamil, Heeh. terus keluar Benar-benar. udah agak gede Belum deh ketemu. gitu. Ternyata nggak ada yang berubah ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Dan lebih dekat lagi aku ke sininya. Dulu kan pernah ketemu ke sini, Iya. terus kabur. Habis itu sekarang datang lagi. Dan kita mau sharing jadinya. Kalau kemarin sharingnya hanya kita berdua, sekarang kita sharing untuk teman-teman mualaf di luar supaya mereka semangat, Ya. supaya mereka yakin dengan hijrahnya dan Insya yakin dengan hidayahnya dan bisa lebih istiqomah. Karena aku dulu juga terinspirasi dari Mbak Konsa. Masya Allah. Gitu. Semoga jadi amal jariah ya. Mbak. Amin. Iya, Jadi iya. sekarang Mbak Konsa bisa cerita dong sama kita-kita kisah hijrahnya tuh dulu gimana sih? Gitu. Awalnya gitu ya. Awalnya. Kayak dulu, jadi sebelum masuk Islam, saya dulu beragama non-muslim. Maksudnya dalam arti sebelumnya itu istilahnya apa ya? Saya adalah seorang istilahnya aktivis juga di gereja. Bilangnya apa ya? Oh, di gereja nggak apa ya? Di gereja. Ya kan Saya agak susah. Leader tuh ya apa yang untuk kita nyanyi-nyanyi tuh? Worship leader. Worship song leader kan? Ya, di gereja seperti itu. Nah, dan juga di gereja saya dulu saya juga cukup aktif dalam kegiatan yang mengajak orang-orang untuk masuk dalam kepercayaan saya sebelumnya gitu. Karena memang yang namanya kita beragama gitu, kita meyakini dan mempercayai bahwa kepercayaan kita adalah memang kepercayaan yang paling benar dan pengen membagikan kepercayaan ini pada orang-orang supaya istilahnya keselamatan gitu kan. Bener sama. Betul. Karena namanya iman, karena dulu saya percaya bahwa iman itu akan iman pada hari akhir, itu kan pasti ada iman pada masuk surga, masuk neraka, saya percaya itu. Makanya saya dulu seorang aktivis yang di gereja itu, jadi pagi ke kantor, bahkan ketika saya SMA, ketika sekolah itu, aktivitasnya paling cuma rumah, sekolah, gereja. Itu aja. Kalau pas kantor gitu ya, rumah, kantor, gereja, udah situ aja. Jadi misalnya dari pagi ke kantor, ke gereja, sampai jam 11 malam, jam 1 malam, itu mempersiapkan acara-acara yang memang dikhususkan untuk menarik orang-orang untuk memeluk kepercayaan saya yang lama. Nah, kadarulahnya saya di kantor itu juga minoritas. Ya paham. Minoritas. Jadi ada beberapa teman yang memang diskusi kami kan, ada yang mengatakan kok kamu kepercayaanmu kepada Tuhan seperti itu, kenapa? Gitu. Terus saya jelaskan. Terus saya juga bertanya pada mereka, kok Muhammad itu sebagai nabi kenapa? Emang dia kenapa sih? Padahal kan dia nggak bisa baca tulis, maksudnya kok bisa ya orang yang nggak bisa baca tulis tuh bisa jadi melafalkan Al-Quran yang bagus begitu kan ya, sama seperti orang-orang Quraisy yang tidak percaya kepada kerasulannya Muhammad. Seperti jadi itulah yang kami diskusikan sampai satu saat ketika kami berdiskusi, teman saya itu mengatakan seperti ini, lah kamu kenapa menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu. Terus saya katakan, ya iyalah Yesus itu menyembuhkan orang sakit, mengubah air menjadi anggur. Terus habis itu membangkitkan Yohanes, ya kan? Membangkitkan orang mati Lazarus. Padahal udah 3 hari udah dikuburkan, terus dibangkitkan. Bangkit lagi. Orang buta, orang kusta, banyak kan mengusir roh jahat yang ada di babi-babi, gitu kan? Banyak sekali yang Yesus lakukan saat itu. Bahkan PSK pun juga dimaafkan, diampuni betul. Kan gitu ya jadi banyak lalu melipat gandakan yang 5 roti dan 2 ikan. Ya itu kan berada skala minggu ya Mbak ya. Itu masa lalu. 5 roti dan 2 ikan menjadi beribu-ribu, bahkan sisa 12 bakul. Masya Allah. Itu jadinya itu yang Yesus lakukan dan dia itu adalah anak Allah, gitu kan, anak Allah yang sudah dikatakan dalam Alkitab seperti itu. Apa sih maksudnya? Itulah yang menjadi bukti kalau Yesus adalah Tuhan. Terus temanku bilang gini, karena beliau juga menonton video Zakir Naik gitu kan, dia juga bertanya pada saya seperti ini, emang Yesus pernah mengatakan kalau dia itu sebagai Tuhan gitu kan?
saya langsung, oh iya, nggak pernah. Itu saya ngomong dalam hati, bentar ya, saya harus baca Alkitab saya dulu, gitu. Karena everything yang saya lakukan, segala sesuatu harus berdasarkan dengan Alkitab. Karena menurut saya bahwa kalau kita mau masuk surga, ada tuntunannya nih. Tuntunannya apa? Karena saya kepercayaan saya adalah Nasrani waktu itu, ya udah pendoman saya Alkitab. Saya bacalah Matius, pokoknya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu saya harus baca. Karena kan bisa perkataan-perkataan Yesus kan. Terus habis saya baca, dapat di Yohanes 13 ayat 13 dikatakan bahwa Yesus berkata, aku adalah guru dan Tuhan. Tuhan ya. Di Yohanes itu ya. Betul. Terus aku ngomong sama temanku, ini ada kok gitu kan. Di ini nih, saya langsung bawa Alkitab saya ke kantor gitu. Ini kok ada kok, Yesus mengatakan Yesus adalah guru dan Tuhan. Nah, terus habis itu ini nggak gini, harusnya ada terjemahan lain, dia bilang gitu. Terus habis itu saya searching gitu kan, karena saya kan waktu itu agama itu adalah satu hal yang penting bagi saya. Saya nggak boleh goyah gitu. Ketika saya memutuskan bahwa saya Kristen, saya mengimani kalau ini benar. Jadi ketika kepercayaan kita itu kayak disalahkan dalam tanda kutip ya, kita nggak nerima dong gitu benar. Jangankan agama, prinsip kehidupan aja atau sehari-harian kalau kita sama suami apa kita sama teman atau sama orang tua yang berbeda prinsip aja kita kan langsung berani gitu. Enggak gitu. Jadi ketika waktu itu teman saya bilang gitu, saya langsung nyari lagi gitu, emang translate yang sebenarnya seperti apa. Nah ternyata ketika saya searching bahasa Inggrisnya, ternyata di situ dikatakan I am your teacher and your Lord. I am your teacher and Lord. Lord di situ Lord, nggak selevel dengan God ya? Iya, jadi lebih ke Tuhan. Jadi kalau misalnya saya nonton lebih lanjut dalam videonya Zakir Naik, di situ dikatakan sebenarnya konteks saat itu adalah ketika kekaisaran Romawi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di film-film Romawi, dokumenter Romawi, orang yang memiliki status paling atas, raja dan sebagainya dikatakan Lord, bukan God. Itu adalah satu hal yang lumrah gitu loh. Nah ternyata saya jadi semakin memahami bahwa sebenarnya terjemahan itu bukan lebih ke Tuhan, tapi ke Tuhan. Dan ketika saya mempelajari videonya Zakir Naik juga, itu memang terjemahan sebelumnya bukan Tuhan, tapi lebih ke Tuhan. Saya guru, Tuhan, lebih merujuk ke situ. Nanti kalau misalnya saya punya ada waktu, saya ada catatan-catatan beberapa kali. Nah itu membuat saya lagi, oh iya ya, gitu. Nah terus habis itu, oke lah itu kasus pertama. Kasus kedua tentang kisah Nabi Ibrahim atau dikatakan dulu sebagai Abraham. Abraham, lalu Siti Hajar, Siti Sarah, lalu Ismail dan Ishak. Jadi kalau kita tahu kan Ibrahim memiliki istri pertama Siti Hajar, lalu yang kedua Siti Sarah. Siti Hajar mempunyai anak Ismail dan Sarah punya anak Ishak, benar ya. Nah terus habis itu ketika dalam Alkitab, gitu kan, saya sharing pada teman saya tentang ceritanya Nabi, itu keturunan sebenarnya Ibrahim yang sahih gitu istilahnya ya, itu Ishak apa Ismail gitu kan. Nah, di artikel itu lebih merujuk ke Ishak. Terus saya share ke teman saya. Iya benar. Teman saya share, terus dia share balik ke saya tentang pengulasan tentang runtutan di kejadian itu, pasal kejadian yang di kitab Kejadian. Jadi diceritakan di situ bahwa ini agak panjang, nggak apa-apa ya Mbak ya? Apa? Jadi saya pun juga akhirnya belajar karena pemahaman kita kan masing-masing. Jadi kalau dengan begini kan aku, oh ya benar juga ya, semakin yakin. Aku yang mu'alaf aja juga semakin yakin gitu loh. Bismillah. Jadi waktu itu yang saya lihat di Kejadian 20 atau 21, nanti boleh dicek kalau misalnya saya salah dikoreksi. Jadi dikatakan waktu itu ada peristiwa tentang penyapihan Ishak. Jadi dulu ada, kalau kita kan sekarang 2 tahun, kalau dulu orang Yahudi mereka 5 tahun. Gitu. Jadi ketika Ishak usia 5 tahun, ada pesta. Pesta penyapihan. Penyapihan gitu kan. Nah, terus Siti Hajar ini, Ibu Hajar, Siti Sarah. Bu Sarah, kan ibunya Ishak, Sarah ya. Sarah melihat Hagar yang dimana adalah dulu budaknya si Sarah kan. Nah, terus habis itu lihat kok dia tuh si Sarah ini cemburu kepada Hagar karena
mungkin statusnya dia ada sebagai istri pertama dan sebagainya. Jadi di acara itu dia seperti cemburu gitu. Lalu singkat cerita dia cerita kepada si suaminya gitu kan, Abraham, yang intinya bahwa dia pengen si Hajar harus dikeluarkan dari rumah. Itu versi Alkitab ya, diusir dari rumah. Lalu singkat cerita pada suatu pagi Abraham langsung membawa roti, jadi bekal. Ya, bekal gitu, bakal untuk perjalanan Siti Hajar dan Ismail. Lalu dituliskan di dalam Alkitab. Jadi Abraham menyiapkan roti, air beserta anaknya, lalu ditaruh di pundaknya si Hagar. Jadi karena Hagar pergi sama anaknya gitu kan. Yeah. Jadi bawa roti, bawa air sama anaknya itu ditaruh di atas bahu Hagar. Nah, ketika itu saya tuh belum ngeh pada ketika saya bertahun-tahun gitu ya membacakan kisah itu adalah kisah yang sudah sering kita dengarkan ya. Saya belum ngeh sampai detik itu, saya baru ngeh bahwa anak kecil itu yaitu Ismail sebenarnya sudah tidak kecil lagi. Karena dia saat peristiwa itu dia sudah berusia sekitar 19 tahun. 19 tahun. Iya, karena kan Abraham punya anaknya sudah tua. Iya, sudah tua ya, karena si Ismail lahir ketika Abraham sekitar usia 82-83 tahun. Lalu si Ishak lahir sekitar 100 tahun. Ditambah 5 tahun yang penyalihan itu. Jadi dia itu kurang lebih sekitar 19 tahun gitu kan. Nanti bisa dicek lagi dalam Alkitab. Jadi itulah saya langsung kaget, Iya, maksudnya anak 19 tahun ditaruh di atas bahu ibunya, lalu berjalan di padang pasir. Rasanya kok apakah memang seperti itu gitu. Terus lalu dikatakan di ayat-ayat setelahnya dituliskan bahwa ketika Hagar merasa lelah, lalu dibuang anak itu ke semak-semak. Itu nggak masuk akal ya. Menurut saya waktu itu sangat di luar dugaan, dan kok seperti itu karena memang sebelum saya menelaah, saya memikir memang Ismail itu masih kecil gitu ya, palingan 5 tahun ke bawah lah gitu ya. Dalam pemikiran saya, tapi ketika saya menelaahnya lebih lanjut, oh ternyata dia udah dewasa, istilahnya kalau sekarang udah kuliah. Benar nggak sih Mbak? Anak kuliahan ditaruh di atas ibunya, terus itu dibuang ke semak-semak, rasanya not make sense gitu. Nah di sini saya mau sampaikan dulu ini kepada teman-teman sahabat Arkom bahwa setiap orang punya pandangan berbeda ya, maksudnya saya khawatir, oh ini bukan menjelekan atau apa, karena ini kan saya membaca sendiri gitu ya. Nah jadi itu dan itu bukti beberapa istilahnya beberapa alasan yang membuat saya kok agak ragu gitu loh, semakin lama kok semakin ragu ya Mbak gitu. Terus waktu itu saya sedang membaca Alkitab yang itu namanya itu Alkitab Rainbow. Alkitab Rainbow itu dituliskan secara detail, misalnya tema kitab ini apa, tujuan kitab ini apa, penulisnya siapa, dan sebagainya sampai ke bawah. Nah terus habis itu memang yang saya lihat sumber terpercaya salah satu kitab, saya agak lupa itu apa, nanti mungkin saya bisa lihat lagi ya. Jadi itu ditulisnya tuh tidak dikenal seperti itu, makanya kok semakin ragu. Terus pertanyaan-pertanyaan yang banyak saya tanyakan dalam hati, misalnya dulu kayak kan di dalam 1 Korintus itu di kitab 1 Korintus dikatakan ketika seorang wanita berdoa dia harus memakai tudung gitu, atau lebih baik dia botak aja sekalian gitu kan. Itu ada di Alkitab gitu kan. Terus saya berpikir, loh kok orang Kristen tidak memakai itu? Tidak memakai jilbab dan sebagainya. Nah itu mulai kok seperti ini ya gitu. Belum lagi kejadian-kejadian yang memang Yesus lakukan dalam 3 tahun masa pelayanannya ketika berada di dunia gitu kan. Nah itu membuat saya semakin ini ada sesuatu yang nggak benar gitu. Maksudnya ketika saya mempelajari sesuatu, ketika petunjuk kehidupannya istilahnya tidak sesuai, saya punya alasan apa lagi untuk bertahan di sini gitu. Itu pas awal-awalnya gitu. Berarti mencari ilmunya dulu ya. Mencari ilmunya dulu baru yakin dengan Islam itu sendiri. Jadi pencariannya tuh berapa lama tuh? Terus ada yang bimbing nggak itu? Kalau bimbing saya personal sih memang nggak ada. Hanya paling cuma teman-teman untuk
untuk untuk Sharing diskusi aja. ya. Dan itu juga ada cerita lucunya waktu itu. Sampai saya ketemu sama salah satu pembina mualaf bagian akhwat Bu Ustazah Muntafinya. Itu ceritanya itu memang kayaknya tuh Allah tuh ada Udah sebaik-baik penulis skenario. Jadi waktu itu memang saya mencari itu. Jadi ketika saya merasa pergulatan, maksudnya gini, saya udah agak ragu nih dengan kepercayaan saya gitu kan. Ya, terus sekarang saya mau ngapain? Sedangkan kalau di Islam saya harus baca Al-Quran. Waktu itu saya sempat mulai baca Al-Quran. Waktu itu saya ingat banget pas menjelang Ramadan, saya juga latihan puasa dan latihan sholat juga waktu itu. Keluarga gimana tuh? Ya, itu nanti ada lagi. Itu drama yang sangat panjang. Jadi waktu itu memang saya pas Ramadan saya belajar sholat, terus habis itu baca Al-Quran. Nah, ini kita baca yang Al-Quran dulu ya. Jadi waktu saya baca Al-Quran, waktu sampai kepentok kan, kalau awal pasti kan di Al-Baqarah. Al-Baqarah saya terhenti pada ketika Bani Israel itu dia mengeluh kepada Allah gitu kan, Allah dan Nabi Musa waktu itu, terus mereka dikutuk menjadi kera. Kan ada di surat Al-Baqarah. Terus saya baca, masa Allah sebegini ya gitu kan. Wah, ini kayaknya saya nggak bisa menerjemahkannya lah, saya butuh pembimbing. Nah, pada saat itu juga karena waktu itu teman-teman diskusi saya kebanyakan pria, saya tanya kepada teman saya yang waktu itu muslimah di kantor saya, terus saya tanya sama beliau, kamu ada nggak kenalan ustazah gitu kan? Oh iya punya, ada. Emang kenapa gitu kan? Ya enggak, cuma pengen belajar aja gitu loh. Emang kamu masuk Islam ya? Kalau dia bilang gini, Ustaz, yang buat saya kaget jujur. Soalnya ustazah saya bilang kalau misalnya ada yang masuk Islam itu pasti karena ada pasangan atau ada harta gitu. Terus aku dia ngomong kayak gitu, terus aku kayaknya aku nggak jadi deh. Nggak yang itu ya, padahal bukan karena harta, bukan karena pasangan. Iya, karena saya mau mencari kebenaran, mau mencari ini Al-Quran isinya apa. Langsung saya langsung saya menutup. Akhirnya saya Google, saya searching, beneran saya tulis Ustazah di Semarang. Saya masih inget banget. Iya, jadi ketika saya searching Ustazah di Semarang, jadi ada kayak Twitter gitu. Biasanya kalau misalnya ada kayak pengajian, Ustazahnya pengisinya siapa gitu kan. Nah, waktu itu tersambunglah ke komunitas hijabers yang ada Twitternya, pengisinya adalah Ustazah Muntafinya. Terus habis itu ada kontak personnya, waktu itu yang kontaknya Ustazah Muntafinya kan. Kontaknya komunitas hijabers. Terus habis saya saya WA waktu itu, terus habis itu beliau kenalkan saya ada Ustazah Muntafinya. Terus saya dikasih nomor handphonenya, langsung saya janjian. Saya janjian itu seminggu sebelum Ramadan. Bukan, seminggu sebelum saya diusir dari rumah. Ya, jadi saya itu kok sampai segitunya? Iya, makanya jadi padahal belum tahu kan? Belum. Jadi saya waktu itu saya ingat banget pengajian hijabers itu hari Ahad. Terus saya ketemu sama Ustazah Muntafinya di sekolahan, yayasan ya kan, Bina Amal. Terus itu hari Sabtu. Jadi rencana Ahad itu syahadat. Hari Sabtu ketemu sama Ustazah Muntafinya. Terus sebelum itu juga aku ngomong sama Mama. Mah, kapan ya, kebetulan papa saya kan masih tugas di Jakarta. Pas aku lagi ngobrol-ngobrol sama Mama, kapan nih papa ke Semarang gitu kan. Oh, papa Semarang mungkin minggu depan tuh istilahnya setelah aku syahadat itu. Jadi aman. Rencananya kan, oh iya, oke, kalau gitu aku dalam batinku menganggap bahwa ya udah nanti aku ngomong sama papa tentang syahadatku pas papa lagi di Semarang. Pemikiranku seperti itu. Nah, sudah mendekati hari aku bertemu dengan ustazah, pas hari Jumatnya, bukan sebelum hari Sabtu ya, Jumat sore tiba-tiba mama tuh WA di grup keluarga. Mama tuh langsung manggil namaku, kenapa ada Al-Quran dan mukena di kamarmu di gitu? Kamar. Langsung, karena kan memang aku lagi belajar sholat, dan itu yang memang membuat saya kaget waktu itu, karena masih Jumat sore nggak ada persiapan, nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba kamu mau ngomong kayak gini. Saya nggak bales. Terus 5 menit kemudian papa saya telepon. Wah, handphone saya berdering gitu kan. Papa saya telepon. Waduh, ngomong apa gitu kan.
terus saya ngomong sama Papa, terus habis itu maksudmu apa? Kok ada Al-Quran sama saya ada gitu kan. Iya Pak, ya aku orangnya memang polos ya. Jadi ngomong apa deh karena memang gak ada persiapan sama sekali mau ngomong apa dan sebagainya. Ditanya dijawab gitu ya. Iya aku lagi belajar gitu. Aku bilang gitu. Kenapa kamu belajar? Gitu banget ya. Apalagi papa saya kan orang Ambon ya. Maksudnya bukan tentang rasis tidak, tapi kan maksudnya wataknya agak keras. Karena kami juga lama di Jayapura waktu itu. Kenapa kamu ada Al-Quran dan sajadah? Iya saya lagi belajar Islam, aku bilang gitu. Kenapa kamu pakai ini? Mulai ngomong. Yang pada intinya adalah tidak setuju karena papa mengira bahwa orang Islam itu ngapain nyembah berdoa di kuburan. Terus yang istilahnya yang sampai sekarang saya tahu itu adalah yang tidak sesuai syariat Islam, gitu kan, kayak menyembah di doa di kuburan, terus ada minta dan sebagainya istilahnya gitu kan. Itu tidak sesuai gitu. Ngapain kamu belajar sama siapa? Itu waktu itu langsung saya tuh nangis karena nggak tahu mau ngapain lagi gitu kan. Dan kenapa kamu mau pindah ya gitu kan? Enggak, aku belum pindah, aku bilang gitu. Aku belum syahadat, aku belum ngapa-ngapain. Karena memang belum gitu kan. Memang belum gitu, memang belum ada ngapa-ngapain. Pokoknya kamu nanti akan membawa pengaruh buruk pada adik-adikmu. Malam ini juga kamu harus bawa baju-bajumu semuanya sampai mobil-mobilmu keluar dari rumah gitu. Dan itu alhamdulillahnya emang Allah tuh menjaga ya. Jadi kan mama yang tahu ada Al-Quran dan mukena itu sebelum mama pergi ke Jakarta. Nyusul papa. Jadi ketika papa marah sama aku, itu posisinya papa lagi ditelepon di Jakarta dan aku di Semarang. Mama pergian ke Jakarta. Jadi waktu itu alhamdulillah, maksudnya ada alhamdulillahnya adalah aku tidak bertemu langsung dengan papa sehingga Allah menjaga dari istilahnya kayak verbal langsung dan misalnya siapa tahu ada kekerasan fisik gitu kan. Itu yang paham. Malam itu juga saya langsung keluar dari rumah. Karena tidak juga ada kenalan wanita waktu itu, langsung saya tinggalnya di hotel gitu kan, cari yang paling murah lah ya, karena nggak tahu mau sama siapa, karena saya nggak punya teman-teman akhwat gitu kan. Tapi Allah itu membaik dan besok paginya aku langsung ketemu sama Ustazah Muntafinya. Gitu. Ya Allah, kayak udah ada rencanain ya? Kayak ya Allah. Dan hebatnya Mbak Konsia tuh langsung yakin gitu loh. Badaiku terjang gitu ya. Itu baru awal ya. Jadi Allah tuh ya ampun, jadi aku hanya merencanakan ya Allah mungkin minggu depan ya pas Papa datang ke Semarang aku akan ngomong langsung. Itu kan kalau dalam kita sekacamata manusia itu kan baik gitu kan akhlaknya kepada orang tua. Tapi Allah menskenarikan dah kamu hari Jumat ketahuan papamu, tapi papamu nggak ada langsung di situ, nggak itu tempat. Dan mama juga lagi perjalanan ke Jakarta. Terus saya ngambil barang-barang tuh ada adek aja di rumah, cuma ngomong itu papa cuma suruh aku ngeliat kamu bawa barang-barangmu. Itu ceritanya Masya Allah banget. Hari Sabtu pagi aku langsung malamnya tuh langsung ngomong sama Ustazah Muntafina, udah kita besok ketemu di yayasan Bina Amal. Alhamdulillah besok pagi ketemu Bina Amal, terus alhamdulillah Ustazah Muntafina bilang gini, kan kami cerita singkat gitu, Ustazah bilang, udah malam ini kamu langsung tinggal di rumah temenku. Suaminya lagi tugas di Tegal, anak-anaknya di pondok, jadi cuma hanya kamu sama Umi itu, aku panggilnya Umi kan. Jadi sejak malam itu sampai aku menikah tinggal sama beliau.